Persib ini istimewa karena ya pastinya ada ups and downs, apalagi juga kita sempat tahu ya beberapa waktu yang lalu ada perpecahan di manajemen Persib. Pernah dengar nggak sih? Iya, pernah dengar 1-2 musim lalu. Iya, 1-2 musim lalu. Ini udah beberapa kali gua sampaikan di beberapa podcast bahwa gue sebagai pendukung Sriwijaya FC sangat iri dengan Bobotoh, sangat iri dengan Persib Bandung, di mana dikala Sriwijaya FC benar-benar lagi naik daun di tahun 2007 sampai Akhirnya mendapatkan formula, gua ngeliat formasi 4-2-3-1 nampaknya akan menjadi formula andalan Boyan di musim ini. Ya. Ketika tahu di musim lalu Boyan sangat lihai mengandalkan formasi 4-3-3, di musim ini agak berbeda 4-2-3-1 dan Buat pendukung dari Persib Bandung, Oktober bernya adalah berjaya. Karena Persib berhasil untuk bisa menyapu bersih setiap pertandingan baik di Super League dan juga pastinya di Asia. Di Gibah Bola episode kali ini kita akan spesial untuk membahas Persib Bandung. Ini khusus buat pecinta Persib ataupun juga pastinya pecinta dari sepak bola Indonesia. Kenapa kok kita bahas Persib? Langsung aja temukan jawabannya di Gibah Bola. Bareng bersama kita bertiga ada Dita Pramudia. Ya. Ada Labib Sadat yang baru saja tamat usia. iya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bib ya. Terima kasih. Bonaventuro. Bukan. Buon Comliano. Bon Comliano. Bonaventura pemainnya. Ada Jack Bonaventura. Bonaventura ada. Ada Fiorentina. Dulu AC Milan. Tapi sehat AC kan? Milan. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, lama-kelamaan gue ngeliat Labib kayak wancoy ya. Kenapa kayak wancoy anjir? Kenapa aja? Agak serem ya. Istidraj sih takutnya. Istidroj. Oke, kita langsung aja ngobrolin soal Persib nih guys. Ya. Karena kan Ya. beberapa kali kita posting Persib, terus habis juga ternyata responnya sangat positif. Ya. Lalu juga banyak yang bertanya, ini kenapa sih kok kita bertiga atau di Gibah Bola tuh ngomongin Persib sih? Ya. Gitu. Nah itu kan pastinya menjadi indikator banyak yang penasaran dan bahkan juga mungkin banyak yang nungguin konten dari Gibah Bola yang bicarain soal Persib. Nah ini kita buka dulu aja di awal ya. Kenapa Persib sih? Kenapa Bandung? Yoi, Ya, ini kenapa tuh. Bandung? Ditata on. Pas Nah, banget. pernah jadi warga Bandung. Warga Bandung. Berapa tahun? 13. Wah, gokil. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Pantesan lu sekarang 35 ya? Enggak dong. Belum. Kenapa Persib? Kenapa Persib? Karena ya Persib adalah contoh klub yang berhasil untuk menjadi bukan cuma sekedar sepak bola, klub sepak bola, tapi juga sebagai identitas dan budaya. Jadi kalau kita lihat di Bandung dan khususnya warga Jawa Barat, bukan cuman mencintai Persib, tapi Persib adalah warisan turun-temurun. Bahkan by default, orang yang lahir di tanah Pasundan, itu by default akan punya darah Persib Bandungnya gitu. Meskipun dia bukan asli orang Bandung, bisa jadi dia di Karawang, Tasikmalaya, Garut gitu. Tapi tetap Persib Bandung akan menjadi identitas warga Jawa Barat. Dan kalau kita lihat, ini kan salah satu klub yang memang juga bersinar sejak era perserikatan. Betul. Dorce Galatama. Bukan dong. Galatama. Oh, Ya, sama kayak dulu. Galatama dan juga sekarang setelah profesional sebagai Liga Indonesia sejak zaman 94 ya. 94. Kemudian berubah jadi Liga Jarum, Liga Bank Mandiri waktu itu, sampai sekarang Super League, tetap menjadi salah satu poros kekuatan sepak bola di Indonesia. Bahkan sekarang dia sedang membawa nama baik Indonesia untuk tampil di kancah Asia. Dan ini akan menjadi salah satu salah satu wakil Indonesia yang mungkin bisa berbicara banyak dengan skuad di musim ini yang cukup mewah. Iya. Kalau Labib ada kesan spesial dari Persib Bandung. Ya kalau gua nonton mungkin Liga Indonesia dari tahun 2000 ya, memang Persib ini Gokil 2000. dari tahun 2000 memang gua udah jadi paham, dan memang Persib menjadi salah satu tim yang tidak pernah terdegradasi juga bersama Persija sejak tahun 1994. Kalau gue bilang tuh bahasanya adalah ketika unifikasi antara Galatama dengan Perserikatan dan akhirnya muncullah sebutan Liga Indonesia. Memang dengan apa yang telah diberikan dengan sejarah panjang, tinta emas, 4 gelar juara itu menjadi bukti, apalagi
menjadi kemarin mereka sukses mendapatkan gelar back to back juga, itu kan menjadi satu indikator prestasi yang sangat luar biasa dari Persib Bandung dan juga di setiap musimnya mereka selalu proper untuk mempersiapkan tim dengan supporter yang hampir mungkin di setiap pertandingan berbondong-bondong ketika masih berkandang di Siliwangi, di Sijal Harupat hingga sekarang di Gelora Bandung Lautan Api kan mereka sangat luar biasa. Mungkin gue bilang fanatisme mereka sangat luar biasa, apalagi kemarin gue beberapa kali mengikuti media sosial dari ketua Viking Persib Club yaitu Pak Tobias juga, Tobias Ginanjar. Gue ngelihat memang Viking Persib Club mungkin juga bisa menjadi salah satu stakeholder, tidak hanya pendukung menurut gue, mengambil bagian juga ketika Persib Bandung juga mungkin dalam kondisi yang tidak lagi bagus gitu kan, namanya klub juga kan pasti dinamikanya nggak selalu bagus kan, pasti naik turun lah, itu hal yang normal. Gue ngeliat mungkin supporter-supporter juga mulai dewasa, mereka bagaimana terutama VPC ya, mereka coba mendukung Persib Bandung untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan gimana membangun tim ini juga dengan sangat baik. Dan akhirnya gue ngeliat di musim ini mungkin ini adalah skuad yang paling mewah yang dimiliki oleh Persib Bandung. Karena memang tadi Dita udah bilang juga memang skuad yang sangat luar biasa. Target mereka juga nggak hanya di Super League. Karena di Super League cukup tricky ya. Lu punya tim bagus juga kalau misalnya lawannya double low block ya. Double low block ya lu bakal sulit untuk udah bukan low block lagi, double low block ya. Waktu itu pernah ngomong ya. Kalau lawannya Panpel gimana? Aduh, agak susah itu. Bisa nggak ada penonton itu. Terus dari situ kemudian kalau gue lihat ya apapun bisa terjadi, tapi kalau kita bicara AFC ACL tuh, gue ngeliat Persib ini cukup siap, sangat siap dibandingkan musim lalu dengan materi yang sangat luar biasa, 11 pemain asing baru yang siap menjadi tenaga tambahan, ditambah juga kehadiran 2 pemain diaspora, Eliano Reinders dan juga Tom Hai. Gue ngeliat ini kalau bicara di Asia dengan mungkin nanti akhirnya menemukan peak performance-nya, Gua rasa ketika nanti Persib mendapatkan peak performance-nya seperti musim lalu, daya ledaknya akan lebih pecah dibandingkan musim lalu. Ya. Ini belum peak performance-nya Persib Bandung. Oh, ini masih cari chemistry. Iya, masih proses kok ini, masih masa transisi. 11 pemain baru. Betul, gue sepakat. Dan nantinya ketika nanti peak-nya udah dapat, daya ledaknya akan sangat bahaya. Dan itu mungkin akan membawa Persib terbang jauh di kancah Asia. Apalagi masih ada 3 pertandingan yang cukup fundamental. Akan menghadapi Selangor, akan menghadapi Bangkok, akan menghadapi Lion City Sailors. Jadi menurut gue, semoga Persib bisa mengatrol koefisien negara Indonesia di antara negara-negara Asia di zona timur. Ya. Kalau buat gue pribadi sih sebetulnya melihat Persib itu istimewa ya. Persib ini istimewa karena ya pastinya ada ups and downs, apalagi juga kita sempat tahu ya beberapa waktu yang lalu ada perpecahan di manajemen Persib. Pernah dengar nggak sih? Iya, pernah dengar 1-2 musim lalu. Iya, 1-2 musim lalu. dan apa ya, the way mereka menemukan bounce back itu yang mahal sih menurut gua, karena ya nggak ada yang sempurna kan di manajerial setiap klub di Indonesia gitu. Tapi Persib bisa untuk menemukan momen bounce back, dan ditambah lagi juga ketika mereka udah mulai bangkit dan mulai menyatu, udah tahu nih unity-nya di mana, akhirnya mereka bisa membayar kepercayaan publik dengan berhasil back to back. Itu sesuatu yang mahal. Dan ditambah lagi yang menurut gue juga mungkin ini bisa dilakukan oleh Persib di kemudian hari adalah Persib layak untuk jadi benchmark ya. Oh iya, setuju. Layak untuk jadi benchmark dari sisi manajerial, dan ditambah lagi juga bagaimana supporter. Mereka bisa untuk apa ya, menciptakan komunikasi yang positif dengan komunitas. Itu juga salah satu aspek yang mahal. Karena Persib itu satu kesatuan sih sebetulnya. Yang pertama adalah Persib klub kaya ya, karena mereka punya klub stabil. Kayaknya lebih ke value yang mereka punya sih sebetulnya. Betul. Dan stabil secara finansial ya. Brandnya tuh waduh bagus. Nama Persibnya itu sih yang udah brand. Bukan Persib Bandung, Persibnya doang udah. Persib. Iya, udah khas banget. Iya, dan ya ditambah lagi klub kayak yang tadi gua maksud adalah ya karena mereka nggak kesulitan gitu untuk bisa menciptakan atmosfer ketika bertanding di kandang.
pasti rame gitu loh sebetulnya. Yes, gue sepakat. Dan pengalaman gue pertama kali nonton Persib di GBLA. Pertama ya? Pertama kali gue. Harusnya Siliwangi ya, udah lama banget tapi Gila kalau tapi- Siliwangi sih. Siliwangi sih Kacau sih. nggak duduk bang. Iya, Mitra Olahraga Antv. Mitra olahraga itu mah udah. Goks. Itu mah nontonnya Christian Bekamenya tuh, sama Eka Ramdhani tengahnya. Sama Ridwan Barkowi. Ridwan Jaipo. Barkau. Yoi, Ada yoi. back sayapnya jago deh, Gilang Angga. Gilang Angga. Ada Cucu Hidayat. Cucu Cuhi. Ini kalau kita bicara Persib kan panjang banget. Panjang. Bang. Warisan budaya sih Iya, salah tapi gue satunya. sepakat emang warisan budaya. Dan Iya. ketika lu bukan lahir ataupun lu nggak mencintai Persib, atau lu bukan suka bola ya, Iya. nggak suka bola aja, lu pasti fansnya Persib. Pasti tahu minimal mah, pasti tahu. Tahu. Dan gue kan tadi 13 tahun hidup di Bandung, kita kan punya klub favorit sendiri Ya, karena memang ya. terafiliasi dan juga punya ya afeksi dengan tanah kelahiran kita gitu. Ya, Kalau ya, gue ikatan Sriwijaya, emosional. PSS Sleman, Juventus. Ya. Dia kan Lahir di Turin, dia lahir di ya. Turin. Nggak pernah speak up kalau gue orang Itali. Mohon maaf. Lahir di Jakarta Turin. dong. Persija Jakarta. Tapi kita benar-benar respect sama apa yang dibangun oleh Persib Bandung bahkan sejak zaman perserikatan gitu. Bagaimana dia mengelola bisnisnya. Tentu saja ada ups and down-nya. Tapi setuju yang dikatakan James, Persib ini akan jadi benchmark, role model bagaimana klub itu diatur, klub itu di-manage sehingga punya kestabilan. Bagaimana dia menjual merch dengan baik, bagaimana dia menurunkan identitasnya dengan baik gitu. Bagaimana dia bisa mengelola community dengan baik sehingga laga-laganya tuh selalu sold out gitu, selalu penuh gitu. Dan ini udah beberapa kali gua sampaikan di beberapa podcast bahwa gue sebagai pendukung Sriwijaya FC sangat iri dengan Bobotoh, sangat iri dengan Persib Bandung di mana dikala Sriwijaya FC benar-benar lagi naik daun di tahun 2007 sampai sekitar tahun 2011, 2012 itu kan juara Copa J Samsu 3 kali berturut-turut, double winner pertama gitu. Tapi animonya tuh tidak sebesar Persib Bandung di mana saat itu Persib Bandung sedang masa yang cukup sulit, bagaimana mereka kesulitan untuk masuk ke papan atas gitu, meskipun tetap ada di persaingan peta kekuatan sepak bola Indonesia, tapi sulit untuk mendapatkan prestasi. Padahal nama besar Persib gitu. Dan ketika di saat dalam tanda kutip titik terendahnya Persib, Bobotoh tuh tidak pernah pergi. Bobotoh tetap ada, bahkan tetap setia untuk mendampingi Persib Bandung sehingga akhirnya bisa menuai hasilnya sekarang gitu. Sedangkan saat Sriwijaya FC juara berkali-kali saat itu, Copa J Samsu dan juga, ini yang gue hitung cuma Copa J Samsu dan juga Liga Indonesia ya, bagi gue Interkontinental dan sebagainya itu bukan juara gitu. Tapi animo masyarakatnya tuh belum se Persib Bandung gitu. Iya paham, Sriwijaya baru lahir di 2004, sedangkan Persib udah jauh sebelumnya gitu. Tapi gimana bisa menumbuhkan rasa cinta itu kan pasti ada glory hunternya gitu. Kita, Iya. nah ini nggak dimiliki oleh Sriwijaya FC, itu yang gue rasa iri ketika gue di Bandung. Gue merasakan gue pengen makan, gue pengen potong rambut saat itu ketika Persib main, nanti dulu. Ntar dulu, Persib dulu baru kerjaan gitu. Melakukan aktivitas. Itu jalanan sepi, jalanan bener-bener lowong ketika Persib main, orang-orang entah itu ke stadion maupun di layar kaca tetap, bahkan dari anak kecil sampai yang udah tua gitu tetap nonton Persib Bandung gitu. Bahkan Persib Bandung adalah tempat, ini waktu itu zaman dari Siliwangi, kemudian Jalak Harupat sampai sekarang di GBLA, itu tuh jadi tempat rekreasi dan tempat ngumpulnya keluarga-keluarga Sunda gitu. Jadi kayak kita bisa punya waktu barengan, ini satu keluarga untuk nonton Persib. Itu kan mahal sekali. Iya, mahal sekali. Ini yang mungkin belum dimiliki banyak klub di Indonesia. Mungkin ada beberapa, PSM Makassar, mungkin Persija Jakarta, Persebaya punya Arema gitu, punya seperti itu. Tapi kalau ini bisa dirasakan oleh semua klub di Indonesia, yang mana syaratnya tidak usah pindah-pindah kota klubnya. Nggak pindah home base. Nggak pindah home base. Ya kan, karena pindah home base mau bener, apa bener. identitasnya. Nah ini yang akan menjadi roots dari sepak bola Indonesia itu sendiri. Iya. Kalau seandainya gue pribadi sih ketika ya gue
melihat bagaimana Persib tumbuh. Ya, walaupun emang nggak dari awal gitu sebetulnya, cuman memang gue ada rasa syukur aja sih di saat gue tahu ya gue sebagai fans PSS, gue tahu juga gimana melihat betapa besarnya arti community ya, tapi ternyata memang ada yang membedakan antara tim yang gue cinta yang ada di sana di Sleman dengan the way Persib ini melakukan porsinya gitu loh sebetulnya, karena ada kesamaan sebetulnya yang gue lihat dari kecintaan gitu, tapi gue merasa bahwa yang namanya komunitas itu kan harus dipelihara ya guys. Iya betul. Dirawat gitu. lebih tepatnya. Nah sementara di PSS itu yang gua sayangkan adalah the way manajemen yang nggak tahu gitu how to manage community-nya, karena kan itu harus diciptakan. Dan selama ini yang menciptakan adalah justru dari komunitasnya betul. gitu. Betul. Tapi nggak selaras, jadi nggak apa ya, wave dari komunitas itu nggak disambut dengan baik oleh manajemen. Itu yang gue lihat. Nah sementara Persib ya dengan setiap hiruk pikuk yang ada, tapi pada kenyataannya ya tetap dengan musim ini itu sudah terbayarkan, mungkin ya dengan warisan budaya itu digambarkan sama Persib dengan sangat manis packagingnya gitu. Dan ya apalagi kalau Persib bisa berbicara banyak ya Di kompetisi Asia itu akan jadi sesuatu yang istimewa. Sejauh ini yang paling jauh Persipura ya, semifinal. Kalau Persipura kan di AFC Cup ya. Sebenarnya gue nggak tahu nih kalau ACL tuh sebenarnya turunan dari ACL. Kalau dulu kan namanya AFC Champions League dan AFC Cup doang kan. Tapi gue nggak tahu nih ACL tuh sebenarnya selevel dengan AFC Cup atau sebenarnya ACL Cup tapi sekarang ada elitnya gitu kan. Ada yang upgrade-nya. Tapi kalau gue ngeliat dari AFC Cup deh kayaknya. AFC Cup ya. Soalnya kalau gue lihat-lihat kayak jagoan-jagoan di Champions League mainnya di ACL Elite. Kayak misalnya dari Jepang kan betul. Ada Kawasaki, ada Yokohama Marinos. Dari mungkin dari Gamba Osaka dari zona barat kalau Al Hilal biasanya atau Ittihad gitu mainnya di ACL Elite. Tapi gue ngeliat sih apapun itu ya Persib Bandung at least kita mengatakan bahwa ACL tuh ini sama kayak AFC Cup karena sama-sama tier 2 gitu. Tapi mereka dengan persiapan yang sangat matang, dengan bagaimana mereka mendatangkan pemain-pemain yang sudah paham dengan peta sepak bola Asia. Kita udah pernah bahas kan, pemain Persib Bandung tuh yang datang udah tahu nih jagoan-jagoan atau enggak negara-negara di Asia mereka udah pernah jelajah kayak William Barros, Putros, Lucho Guakekea, Julio Cesar, itu pemain-pemain yang udah tahu sepak bola Asia, ditambah ada pemain berkualitas kayak Federico Barba, Ramon thank you, Sadil Ramdhani jangan lupa juga. Sadil Ramdhani udah paham sepak bola Asia, itu jagoannya sahabat di AFC. Cuman dia nggak paham maksud dari Boyan Hodak aja kemarin. Itu kan memang ketika bermain dengan 10 orang memang harus memperkuat, mengoverload lini tengah. Cuma kemarin Sadil udah bikin press release di Instagramnya, dia minta maaf dan itu it's okay. Tapi itu kan menunjukkan bahwa passion ingin bermain. Iya, apalagi tuh Sadil Ramdhani seingat gue tuh dia agak jarang mendapatkan kesempatan main sebagai starting line up. Dan ketika mendapatkan starting line up cuma main sekitar 30 menit ya wajar dia berekspresi seperti itu, tapi akhirnya dia minta maaf. Dan Boyan Hodak juga it's normal kok. Iya normal lah. Normal aja, yang penting nggak berlebihan, masih dalam koridornya, ya besok bakal main lagi tetap Sadil. Dan gue ngeliat balik lagi bagaimana pemain-pemain yang disiapkan oleh Boyan Hodak ini, oke, nanti di Super League akan pasti Super League kan maraton ya. Ya. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita bicara ACL tuh yang dalam satu grup cuma bermain sebanyak 6 kali dan Persib udah dapat 7 poin dari 3 pertandingan, ini menunjukkan bagaimana level permainan dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh Persib. 2 kali menang, 1 kali imbang, di laga tandang bisa dapat 3 poin. 3 poin, sorry. 1 lagi. Dan di 2 laga kandang 4 angka, yang artinya kan nanti ada challenge lain bahwa ibaratnya tuh di 3 laga berikutnya atau 3 laga terakhir akan bermain 2 kali tandang dan 1 kali kandang. Di situ akan bagaimana ada kesulitan tersendiri, ada level kesulitan tersendiri yang akan dihadapi oleh Persib. Ini yang akan coba di-manage oleh Boyan Hodak. Tapi kalau sejauh ini dengan packaging yang dibawa oleh Boyan Hodak, Oktober berbahagia buat Persib dan juga supporternya. Gua rasa gimana Boyan Hodak menjaga konsistensi yang sangat luar biasa. 4 game, 4 kemenangan, 4 kali near bobol, menurut gue itu suatu rekor yang sangat bagus banget sih buat Persib Bandung. Rekor di bulan Oktober kalau dari POV Dita ini sesuai dengan ekspektasi lo, dan kan kita beberapa kali ngomongin soal Persib performance di atas lapangan, bahkan juga sebelum menghadapi Selangor kita sudah kita sudah tahu di mana sih sebetulnya level yang nantinya bisa untuk dicapai oleh
Persib di musim ini. Tentu saja Oktober berarti sudah jalan 2 bulan ya kompetisi. Artinya chemistry udah semakin terjalin, terbangun. Kemudian juga Boyan Hodak sudah lebih sedikit untuk bongkar pasang. Di tengah tuh udah jelas Matrikardi dan Barba yang mungkin mengisi. Pakemnya udah ada. Terus di tengah itu Tom Hai mungkin akan lebih banyak bermain. Nah tinggal pendampingnya ini Lucho atau Klok. Kemudian juga di depan William Barros sudah mulai nyetel, Andrew Yung juga sudah mulai mencetak gol gitu, dan Etam semakin dewasa. Jadi kalau dilihat 2 bulan ini Persib sedang menuai apa yang kemarin mereka usahakan di awal-awal sempat struggle ketika mereka harus manasin mesinnya dulu gitu. Cukup ups and down juga, dan tapi yang menjadi sorotan adalah ketika jadwal semakin padat dan juga mereka akan menghadapi tim-tim yang di atas kertas satu level dengan Persib Bandung. Kalau kemarin kan mungkin ya PSBS Biak, kemudian juga Persis Solo masih di bawah dari secara kualitas di atas kertas masih di bawah dari Persib Bandung. Tapi ketika nanti akan menghadapi Malut, akan menghadapi Borneo yang perfect gitu, kemudian juga akan menghadapi Persija Jakarta juga. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri dari tim Boyan Hodak. Dan kalau kita fokus ya di Oktober, ya sudah selayaknya mereka tancap gas untuk meraih hasil sempurna dengan kedalaman skuad yang ada, dengan skuad yang mewah. Sebenarnya Bobotoh juga pasti akan ingin melihat hasilnya, dan 2 kemenangan di ACL ini menunjukkan bahwa sebenarnya Persib Bandung yang sudah kita singgung bahkan dari awal musim, back to back di Liga Indonesia itu harus ditingkatkan lagi targetnya gitu. Ketika sudah back to back, what's next gitu. Nah ini yang akan diincar oleh Boyan Hodak mungkin di Asia. Itu yang ditampilkan tim Boyan Hodak dengan konsisten di Asia, belum terkalahkan, baru kebobolan sekali 2 kali ya? Satu kali ya? City. Iya, dan ini menunjukkan bahwa Persib Bandung tadi sudah mulai siap untuk mengarungi musim ini. Dan kalau kita lihat Oktober ketika mesin semua tim sudah panas, nah gimana nih Persib? Apakah tetap bisa konsisten? Karena gue tadi sempat ngobrol sama Labib juga, Liga Indonesia itu 10 match awal itu pre-season. Setelahnya baru benar-benar liganya berjalan gitu. Karena 10 pertandingan awal ya tanpa mengecilkan 10 ini, tapi semuanya baru karena kan baru tune in ya. Iya, karena kan kita tuh agak berbeda dengan liga-liga besar Eropa gitu yang bisa aja lebih dari 10 pemain yang masuk dalam satu tim gitu. Jadi kan chemistry-nya, adaptasinya, kemudian juga bagaimana menyesuaikan semua kulturnya, bahkan banyak yang pertama kali main di Liga Indonesia. Nah ini yang dilakukan di 10 laga awal, dan setelahnya ini yang harus diuji. Karena bensin dan juga mesin kompetitor lainnya juga sudah mulai panas gitu. Ini yang akan diuji di timnya Boyan Hodak. Iya sih, budaya di Indonesia ya bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Apalagi dengan penambahan pemain asing kan juga pastinya ada skema yang berbeda ya. Unlimited ya katanya. Kalau main di Asia, makanya betul. Kenapa akhirnya ada regulasi boleh pemakaian boleh mendatangkan 11 pemain asing, karena mencoba agar ketika Indonesia bermain di kompetisi Asia bisa ngelawan gitu. Karena dengan 11 pemain asing yang didapatkan dan di Asia lumayan banyak slot yang bisa dimainkan, ya pasti nggak ada masalah. Cuma balik lagi pas ke Indonesia hanya boleh 7+2 ketika ada di line up kan. 7 yang main, asing, cadangan. 2-nya ini boleh masuk menggantiin yang asing kan. Oh nggak boleh gantiin yang lokal, nggak boleh. Jadi tetap mau selama 90 menit yang main 7 pemain asingnya. Dan kalau gua ngelihat memang apa yang terjadi dengan Persib ini pelan tapi pasti, ketika mereka mendatangkan pemain-pemain yang sangat bagus gitu.
pemain yang paham akan skema pertama ketika pemain tersebut sudah mendapatkan match fitness-nya, maka ketika ada taktik atau formula yang diterapkan oleh Bojan, menurut gua nggak akan kesulitan. Dan akhirnya di bulan Oktober ini dua hal yang tadi gua bahas itu akhirnya bisa dilakukan oleh pemain-pemain baru, terutama ya oleh pemain baru Persib, di mana mereka sudah mulai paham dengan skema dan taktikal Bojan, bagaimana akhirnya mendapatkan formula. Gua ngeliat formasi 4-2-3-1 nampaknya akan menjadi formula andalan Bojan di musim ini. Ya. Ketika tahu di musim lalu Bojan sangat lihai mengandalkan formasi 4-3-3, di musim ini agak berbeda 4-2-3-1, dan bagaimana stamina dari pemain-pemain akhirnya menurut gue udah mulai masuk ke top level. Ya. Mereka siap bertarung 90 plus 90 menit lebih gitu. Jadi kedepannya mungkin nggak ada masalah, tapi balik lagi laga di depan akan semakin sulit ternyata. Ya. Entah itu di ACL, entah itu di Super League, dan itu akan gimana Coach Bojan mengorganize tim Persib ini dalam setiap matchnya nanti, apalagi dalam laga di bulan November, Desember ini lebih padat lagi karena Persib ada 2 laga tunda menghadapi Malut United dan juga Borneo FC. Ditambah ada 3 laga ACL tuh. Jadi ini akan membuat Bojan putar otak, tapi dia agak sedikit tenang karena pakem atau formulanya sudah berjalan. Gua ngeliat kemarin satu nama yang akhirnya mulai mendapatkan level terbaiknya adalah, walaupun belum peak performance ya, yaitu ada Andrew Yang yang udah mulai mencetak gol. Dan William Barros dalam 12 pertandingan terakhir mencetak 8 gol plus 1 assist. Gua ngeliat sih William Barros udah mulai bisa menggantikan peran dari Ciro Alves. Oh, Ciro Alves. Lebih ke Ciro Alves karena insider forward bermain di sayap. Justru Andre Yung ini ya. Iya, Andre Yung yang DDS. akan mengisi posisi DDS. Tapi gua ngeliat Andrew Yang berhasil mencetak gol ke gawang Bangkok United, lalu juga mencetak gol ke gawang PSBS Biak. Ini kan satu lampu hijau dari seorang Andrew Yang bahwa pelan tapi pasti gue bisa menjawab ekspektasi coaching staff hingga supporter. Kalau William Barros dengan 8 gol 1 assist dalam 12 pertandingan di all competition sih, menurut gue sebagai seorang pemain yang starting point-nya sebagai winger sih udah tajam banget. Dan kontribusinya udah positif banget. 2 pemain ini bakal menjadi kunci lini depan dari Persib Bandung. Dan di tengah kalau gue lihat sebenarnya kalau pakem pastinya tuh belum ada banget. Cuma 3 pemain tadi, Tom Hai, Lucho, dan Klok ini kayaknya udah berganti-gantian. Dan pasti akan dirotasi di itu aja. Dan ketiganya ini untuk misalkan kalau seorang Tom Hai main, Tom Hai ini kan tipe gelandang yang versatile juga ya. Selain sebagai attacking midfielder, dia bisa main central defensive midfielder juga. Ini bisa ngebantu Mark Klok. Tapi kalau Mark Klok yang main duluan mungkin bisa ditandemkan kepada sama Lucho juga kan. Jadi menurut gue 3 pemain ini saling mengisi satu sama lain. Mungkin jika kita bilang ada variabel pemain A, pemain B, pemain C, ini ketika pemain A nggak ada, pemain B sama pemain C udah tahu tugasnya apa. Gitu juga ketika pemain B nggak ada, pemain A dan pemain C udah tahu tugas gue mengisi siapa dan role gue ngapain. Itu nilai plus bagaimana tebalnya komposisi pemain yang dimiliki Persib Bandung. Yes, Persib di musim ini di beberapa laga yang kita sudah saksikan ya, Sobat Gibah, baik di Super League dan juga di ACL tuh chemistry-nya sudah saling mengisi dan pelan tapi pasti menjawab ekspektasi. Itu paling utama. Goks banget sih sebetulnya, dan di saat kemarin gue nonton Persib lawan Selangor memang ada impact ya dari 2 hasil positif. Ketika kita ya walaupun memang kita melihat Persib di awal lawan Lion City Sailors imbang gitu, tapi kita bisa dapat 3 poin di Bangkok United dan impactnya adalah di saat menghadapi Selangor yang Selangor mudah banget ya ternyata. Sebenarnya Selangor lumayan bisa ngasih perlawanan. Iya, babak kedua. Pas Dita bilang ada Malis kayaknya bakal main. Iya lagi pas banget. Main kasih gol. Gila itu dia depan gawang bisa finishing loh. Iya, itu dia. Bahkan kipernya Selangor, Syekh Izan itu sempat salah jatuh. Makanya ditaruh di kanan kan. Itu salah bantal juga dia. Salah bantal. Gue pikir salah jadwal juga. Lehernya. Tapi yang apresiasi sih buat gue kredit buat Mark Klok sih. True pass sih. Iya. Tapi emang kalau gue akuin untuk level Mark Klok sih kalau buat di Super League atau antar klub ASEAN sih ngelawan banget. Masih lah. Wow, ngelawan banget dia. Terus juga ngerasain nggak sih sebetulnya ada game style yang berbeda yang diterapkan oleh Persib kalau dibandingkan dengan musim lalu? Berarti Bojan Hodak tuh pelatih yang nggak miskin taktik. Approach-nya banyak. Iya kan? Dia bisa adjust taktiknya tergantung lawannya. Nah ini yang mungkin perlu diperkaya juga oleh pelatih-pelatih lain gitu.
Iya. Jan Olde dengar. Jan Olde tuh ya. Jan Olde Sebenarnya Small kalau Things. bicara tadi udah nyinggung Jan Olde kan Dewa United juga sebenarnya skuadnya juga sama kayaknya dengan Iya, Persib makanya. Bandung. Mewah Banget, Mewah. cuma mungkin Jan Olde pakai breaker lah, jangan sosokan coba main Iya. possession. Tapi balik lagi, memang gunanya breaker tuh untuk laga-laga keras tuh penting banget Penting untuk banget. ngelindungin pemain yang pegang Iya. tempo kan. Iya. Dado sih masuk harusnya. Dado, Iya, Dado sih, ambil dari Bayangkara, taruh Balikin di lagi ya. Balikin lagi Persib ya. Persib atau enggak diambil sama Dewa United. Dado Itu sih. pemain breaker murni, maksud gua breaker yang bisa passing lagi. Aduh. Jual iya. seblak Dado, Mang Dado. Nah, Ya, jual. Dado. ada. Jadi kusandar aja deh kalau kayak gitu ya. Di Kusandar. Tapi memang harus diakuin sih kemarin di luar dugaan ada seorang Adam Alis ketika menghadapi Iya. Selangor itu kan Dita bilang kayaknya ada Adam Alis deh. Cuma kan sebelum-sebelumnya Adam Alis Iya. tuh nggak main kan. Iya. Ternyata Adam Alis dimainkan, Adam Alis perform dan memang luar biasa apa yang ditawarkan Adam Alis ketika menghadapi Selangor, benar-benar mengisi lini tengah. Ya. Bahkan ketika kemarin lawan Persis Solo, di mana akhirnya harus ngeganti Sadil Ramdhani karena ada kartu merah yang didapatkan oleh Lucu. Adam Alis yang masuk. Ya. Dan ketika Adam Alis masuk, itu adalah memperkuat lini tengahnya. Karena Adam Alis itu cukup balance. Iya. Dia bertahannya Attack sama defense. ada, Iya. ya meskipun Betul. nggak besar sekali gitu. Iya. Tapi depannya apalagi kan progresif passingnya juga bagus Ya gitu. berarti support defense-nya ada kan? Iya, itu yang dibutuhkan karena kalau biarin Sadil kemarin itu mah cuma dia kan Winger pokoknya murni. di offense gitu karena dia winger murni gitu. Iya. Dan lagi-lagi ya, Teja Pakualam juga menjadi Udah Teja, love salah banget lah. satu benteng terkokoh dari Persib. Clean sheet, Bos. Gila, Ini udah Bo, Teja. namanya dia di ICL tuh masuk ke jajaran 10 kiper dengan save terbanyak. Ah, So far iya. udah Teja udah melakukan 11 save atau Ya. Iya. dan pas gua lihat deretan kipernya, ini kiper-kiper big name semua. Wush. Ada yang 18 save, ada yang 17 save, tapi gue beberapa kiper yang mungkin punya big profile pas tiba-tiba di peringkat 6 peringkat 7 ada Teja Pakualam Udah Teja, dengan 11 save. benar. Top gua akuin. Teja Pakualam itu kalau nggak diganggu cedera dia salah satu yang Benar permata terbaik lah di kiper Indonesia dan sayangnya lahirnya di masa yang Agak kurang tepat. kurang tepat. Coba dia Lebih lebih muda. dulu Iya. atau lebih Muda Lebih lebih muda. muda lagi pasti akan masuk ke timnas sih. Iya bener. Memang ketika dia lahir di tahun 94, lawannya dia Kurnia Mega Andri Tani. Iya, Lagi perform. Ferry Rotinsulu masih Ferry waktu itu. Rotinsulu juga Iya. di Sriwijaya. Masih ada ya Ferry? Masih ada Ferry. Oh, Ferry dulu. seniornya. Dulu, iya. Dulu. senior. Tapi akhirnya jadi pelatihnya dia. Iya. Terus pas dia kalau mau kemudaan, lawannya udah Nadeo. Nadeo terus Hernando. Hernando. Iya, Jadi ini bener-bener kegencet kanan Iya. kiri. Iya sih. Cuman memang ya gimana ya. Ya selain itu juga salut sama Persib ya, yang tetap terus mempercayakan Teja Pakualam di bawah Misar itu sesuatu yang mahal aja kalau menurut gua, bahkan dibayar dengan performa yang sangat menjanjikan. Katanya emang harus stay kipernya Persib, Taimah Mursadat Oh iya, Teja Tema Pakualam. Mursadat. Iya. sama Kosin Hateratanakul. Iya, Sin Tewa Cai. Kosin Kan Hateratanakul. udah gak boleh disebutin Kosin lagi. Oh, iya. Sin Tewa Cai. Dan walaupun menang Yap. lawan Selangor, kemudian juga lawan Bangkok United, ya imbang lawan Land City Sellers, tapi juga pastinya memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh Oh iya, Persib, iya, pastinya pasti. gitu kan. Dan tadi kenapa gua singgung Teja Pakualam, karena kalau bukan Teja mungkin udah ada gol Iya. ke Dan gawang dari merubah Persib. map kekuatan di pertandingan Betul. ya. Ya bisa Prosesnya kan. pasti beda. Ketika melawan Persita kan kipernya Adam Pezibek kan akhirnya diturunkan ketika di Super League Iya. yang kalah 2-1 ya. Dan memang ketika itu akhirnya ketika kalah 2-1 ada perubahan sedikit dari tim Persib Bandung yang memang akhirnya merubah bagaimana cara bermain yang coba ditampilkan oleh Persib Bandung di bawah Boyan Hodak. Menurut gue sih memang untuk sementara untuk main aman pasti Boyan akan terus memaksimalkan Teja Pakualam. Iya, Apalagi dengan 4 kali nirbobo selama selama Oktober. Menurut gue sih nggak ada alasan untuk mengganti Uda Teja dengan Adam Pezibek dulu. Oke, nah ini buat Novembernya nih. Boh, Novembernya, Oktober kan bernya berbahagia, Ya. berjaya. Ya. Ujung Berung. Ada ujung Berung ada di Daerah. daerah di Bandung ada ujung Berung. Ada Berung. agak jauh ya. Kita Berung. bukan karena Berung. tempat nih. Ya berarti kan emang belong to Bandung Yes, gitu. iya. Warisan budayanya Iya. Bandung dah.
Udah katam dia mah 13 tahun di Iya, sana. apa lu orang Daerah lain? mana? Daerah mana? Saya di Surya Sumantri. Oh, Surya Sumantri. Surya Sumantri. Lu Surya Kencana? Bukan. Aduh, bukan dong, Kan itu ya. bus. Bogor, Surya Kencana. Oh iya, bener. Kok bus sih? Bogor, banyak makanan situ. Iya, Surken. Ini nih kita balik lagi nih. November ini challenge yang berat buat Persib. Pasti. Karena ada Bali United, kemudian juga nanti kita akan melihat kembali Selangor yang akan coba untuk revenge dengan Persib. Berarti main di Malaysia ya? Main di Malaysia. Di MBPJ Petaling Jaya stadionnya. Oh. Iya. Itu stadionnya, ingat ya, Selangor itu bukan di Kuala Lumpur. Oh iya benar. Kan kita nggak bilang di Kuala Lumpur. Ya. Jadi nggak, maksud takut-takutnya Oh, supporter iya, mengatakan tahu. kalau Selangor itu di ibu kota. Bukan, Selangor itu kayak Tangerangnya. 40 menit lah ya. 40 menit lah dari KL Sentral. Dan katanya sih Giba Bola bakal bagi-bagi giveaway tiket untuk nonton di Selangor ya katanya ya. Dari Labib kan. Iya, iya, Labib iya. ulang tahun soalnya. Iya, Jadi iya, iya. nanti kita akan kasih games di akhir. Iya, di betul. konten. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Ya udah kalau saya 2 orang yang beruntung akan diterbangkan ke Selangor. Yes. Iya, ya, iya, tapi di iya. sayapnya pesawat Iya, ya. benar. Duduknya nggak dapat di seat dalam ya. Oke. Ya, tapi kemarin juga ada yang bilang nih, itu yang di tengah pakai jersey Selangor gimana sih? Tidak merepresentasikan Indonesia. Kita jelasin, Labib itu pengkoleksi jersey. Pengkoleksi jersey bebas dong orang pakai jersey apa bebas. aja. Kan acara bola. Mau pakai Iya, jersey apa iya. yang bebas. Tapi emang kalau dibandingkan dengan jumlah jersey klub Indonesia sama Malaysia, banyakkan Malaysia sebetulnya. Karena murah-murah yang lebih Murah. banyak. Murah. James aja tahu, kok punya jersey Sabah ya dulu ya. Iya, iya, ada Sabah, Selangor, Perak. Waduh, klub-klub yang ya biasa aja lah. Gitu. Tapi karena murah dan ada cinta buat koleksi jersey. Iya, Gitu. kolektor jersey aja. Ini apa kalau sekarang? Oh, Juventus. Muangtong. Untung. Juventus. Ada Juventus Yamaha. Yamaha, Juventus. Yamaha. Kalau Juventus mah Ahas bukannya. Honda. Ahas. Yoshimura ada tuh. Yoshimura. Knalpotnya. Knalpot. Knalpot odong-odong. Oke, gimana di Persib buat di November? Siapa aja James tadi? Bali United. Wah berat tuh. Waduh. Tandang. Tandang. Ke Iwanya Dipta. Yoi. Gianyar. Gi- Gianyar. Oh, Gianyar Pranowo. Ganjar. Oke. Ada Bali United, kemudian kan tandang lagi ke Selangor. Yap. Tandang, anjir ini tandang semua. kan? Tandang, iya benar. Malut. Malut Oh United. itu kalau nggak salah akan di reschedule. Karena dia harus ke Selangor, James. Iya. Oh, iya, iya, Dari iya. Selangor ke Malut itu kalau nggak salah selisihnya 3 hari. Iya, 3 hari Dan doang. Oh, capek. perjalanan ke Malut jauh banget Iya, ke Ternate. Ternate, iya. Ini kalau nggak salah akan di reschedule ke bulan Desember, tapi di mana yang beratnya juga udah ditunggu Borneo juga Persib di bulan Desember. Kan juga ada one hand game-nya dia lawan Borneo. Sama ditunggu Santa Claus ya katanya di Desember. Iya. ya. Desember ya. Iya, mau dikasih kado, mau dikasih kado. Yang itu namanya apa? Pin hitam. Hitam. Iya. Oke, berarti kalau seandainya bukan Malut, berarti di November itu ada Dewa United. Dewa, berarti main Main di kandang. sini. Main di kandang. Main di Nonton sih. GBLA. Nonton sih ya. Yoi. Ngeblok dong, ngeblok. Ngeblok. Iya. Nanti konten kita yang itu tuh. Naik. Naik. Ya. iya. Nggak kan itu dulu baru ini. Oke. Challenge yang tadi gue bilang ini challenge Challenge, buat challenge. Persib. Berat itu, berat. Apa yang harus harus di refresh oleh Kalau- Brian Hodak. Ini tinggal cuma di refresh doang sih sebetulnya. Gua rasa Oktober dengan udah banyaknya berjalan permainan yang sudah dilakukan oleh Persib, pasti pelatih-pelatih yang akan menjadi lawan dari Persib Bandung, terutama di Super League, mulai membaca plan A, plan B, plan C, plan D-nya Boyan Hodak. Ya. Dia udah tahu mungkin ketika ntar lini tengahnya akan diisi oleh Lucho, Klok akan seperti apa, atau lini tengahnya diisi Tom Hai ataupun Adam Alis. Pelatih-pelatih akan tahu. Tapi semoga dengan tadi Dita bilang bahwa Boyan bukan pelatih miskin taktik, Ya. bahwa akan ada approach yang berbeda juga. Pasti di setiap pertandingan Boyan Hodak dituntut untuk memiliki banyak approach, banyak pendekatan taktikal ya kepada para pemain dari Persib Bandung. Ya. Juga harapannya bahwa ketika kita tahu sejauh ini ya akan banyak mencetak gol buat Persib Bandung kan Julian Barros, Andrew Yang. Kedua pemain ini pasti akan mendapatkan spotlight dari back-back lawan. Ini udah pasti banget. Kalau musim lalu kan clutch hero-nya hampir di setiap pertandingan ada. Kalau bicara musim lalu kita breakdown, ketika DDS Ciro nggak ada Tiron. Tiron, Ketika ya. Tiron nggak ada, DDS sama Ciro Udah tampil luar biasa. Iya. Bener, 3 pemain itu luar biasa banget. Ketika Tiron, DDS sama satu lagi mungkin Ciro Alves nggak bisa main, ada Maklok. Saat itu mungkin musim lalu juga ada Rian Kurnia, ada beberapa pemain lain yang bisa menjadi clutch hero buat Persib Bandung kan. Tapi di musim ini harusnya semakin banyaknya pemain, terutama pemain asing yang mengisi lini tengah dan lini depan dari Persib Bandung harusnya lebih dimaksimalkan. Ya. Apalagi ada Sadil Ramdhani, gue ngerasa
Sadil Ramdhani belum mendapatkan form terbaiknya di Persib Bandung. Sadil ini ketika udah mendapatkan form terbaiknya, gol dan asisnya tuh udah bakal jaminan banget sama ketika main di Sabah. Arjen Robben, bro. Robben dia cutting inside-nya serem banget, betul. Pressing. Dia tuh gokil dan harapannya adalah ketika mungkin Uliam dan Andrew yang mendapatkan spotlight dari bek lawan, mendapatkan pengawalan ketat, ya harusnya Sadil sudah bisa tampil luar biasa. Mark Klok juga bisa menjadi pembeda juga. Terus juga Etam ya, juga mungkin gol dan asisnya lebih banyak lagi ditunggu saat ini. Ya, jadi menurut gua bagaimana memaksimalkan pemain-pemain selain Andrew Yang dan William Barros yang menjadi pencetak gol atau mesin gol buat Persib Bandung. Itu sih menurut gue itu paling utama. Harus lebih banyak opsi nama-nama terbaik yang bisa menjadi pemecah kebuntuan buat Persib Bandung. Ya, satu nama tadi Etam jauh lebih fluid ya di musim ini. Iya, pasti bisa main di mana. Bisa main di mana aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau dari Dita gimana? Dengan November challenge yang dihadapi oleh Persib, nggak mudah tapi asanya ada buat Persib bisa tampil maksimal. Sebenarnya November dan Desember itu jadi ujian betul apakah ini siap atau tidak untuk naik kelas dalam tanda kutip. Karena klub yang baik itu tidak pernah menyalahkan jadwal. Karena ya dia sudah tahu dari awal klub yang baik, klub yang bermain di 2 kompetisi, bahkan satunya interkontinental gitu. Artinya dia harus menyiapkan betul-betul skuadnya dengan baik. Sebenarnya yang akan menjadi kambing hitamnya tentu saja fatigue, tentu saja kelelahan. Karena memang pertama mereka harus tandang di Indonesia ini kan jaraknya lumayan. Ya, dan juga mereka harus tandang ke luar Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan dari Boyan Hodak adalah bagaimana dia bisa merotasi pemainnya dengan baik, bagaimana dia bisa memilih 11 line up-nya dengan cermat sesuai dengan lawan yang dihadapi gitu. Ketika sudah sering, kan ada blessing in disguise-nya juga ketika sering bermain. Artinya chemistry sudah mulai terbangun, terjalin, kemudian juga sudah tahu pakemnya, sudah tahu kalau lawan siapa mau mainin siapa. Nah ini kan artinya dalam tanda kutip dapat lawan uji coba yang beneran gitu. Untuk mencoba bagaimana approach dan juga plan dari Boyan Hodak. Tinggal bagaimana tadi, Boyan Hodak percaya sistemnya itu akan berjalan dan pemain percaya terhadap Boyan Hodak bahwa Boyan Hodak bisa melakukan pilihan yang tepat ketika menghadapi klub lain. Jadi konsistensi pasti itu mah udah pasti harus udah jadi template lah, orang bilang konsistensi. Tapi bagaimana menjaga konsistensi itu ya Boyan Hodak harus bisa meramu tim ini, bagaimana dia tahu memainkan siapa untuk lawan siapa, approach-nya harus tepat. Itu sih. Jadi lawannya tentu saja fatigue dan juga overthinking-nya Boyan Hodak. Itu yang harus ditinggalkan. Karena ketika overthinking, dia akan coba mainin ini, dan akhirnya dia nggak percaya sama sistemnya sendiri. Padahal ketebalan pemain Persib ini kan seharusnya menjadi nilai plus juga nilai plus pastilah. Pasti kan nilai plus juga. Ini juga sebenarnya menjadi tambahan juga buat Boyan Hodak untuk meramu timnya. Terus juga bagaimana player selection juga punya peranan penting di sini. Gua rasa Boyan Hodak harus percaya dengan semua pemainnya ketika di setiap pertandingan, mau siapapun lawannya, dia tahu yang ia mainkan pasti perform. Itu paling mahal kan di situ. Dan gua ngelihat hampir nggak semuanya sih, mungkin 3 dari 10 pemainnya Boyan Hodak atau 4 dari 10 pemainnya Boyan Hodak ini tipenya versatile. Bisa main lebih dari satu posisi, itu nilai plus banget. Kecuali penjaga gawang ya. Kecuali penjaga gawang ya. Kalau bisa disebutin ada Frans Putros, ada juga bisa ke DM, ada Adam Aldis, ada Tom Hai, William Barros juga bisa. William Barros tengah atau LWF juga, ada bahkan ada juga Ramon Tankiu juga yang bisa main agak ke belakang sedikit. Andri Yang juga bisa bahkan bisa main melebar betul. Menurut Eliano Renders. Oh iya, bisa depan, bisa belakang. Bisa depan, LMF, LWB, LWF menurut gua ini menjadi nilai plus dari Boyan Hodak. Jadi mungkin player selection harus juga diperhatikan oleh seorang Boyan Hodak. Itu pemilihan 11 pertamanya itu harus tepat dan ya tadi kelebihan dari banyaknya pemain, dia punya banyaknya opsi dan bukan cuma banyaknya opsi. Setiap pemain itu tidak merasa aman meskipun mereka bermain jelek. Artinya mereka bisa saja digantikan kapanpun karena ada saingan yang setara sama dia.
Ya, Jadi ya, itu keuntungan punya skuad yang dalam. Kompetisi internal ya. Kompetisi antar yang pemain. sehat gitu, kompetisi yang sehat. Betul. Ya, kedalaman squad kan memang ini menjadi satu aspek yang menjadi apa ya? Menurut gue indikator Persib untuk bisa kembali berjaya ya di Super League bahkan juga di Asia. Dan pastinya kita sangat berharap untuk Persib Bandung di Asia bisa kembali melanjutkan tren positif. Yes. Good luck Persib. Karena lawan Good luck Persib. karena lawan Selangor apabila Persib menang, maka nantinya langkah Persib asanya semakin besar tanpa harus susah-susah di 2 laga setelahnya. Apalagi di 3 laga terakhir Persib harus main 2 kali tandang kan, ke Selangor dan ke Lion City ke Singapura. Jadi apalagi Selangor saat ini posisinya lagi paling bawah, 3 kali kalah, pasti ada psikologis yang berbeda. Ini kesempatan buat Persib untuk menghabisi Selangor di markasnya. 1 kemenangan lagi ya Persib akan lolos. Oh iya, 1 kemenangan Menurut lagi. gue sih akan lebih aman 2 kemenangan Oh lagi. iya, kalau 2 mah udah pasti. Udah pasti. 1 kemenangan 1 seri lah. Iya, 4 poin ya, 4 poin Iya, betul. dapat poin di markas Lion City Sellers Iya. itu udah. Revenge atas kegagalannya musim lalu ya. Iya sih. Jadi potensinya sangat besar untuk Persib lebih baik di Asia pastinya secara performance dan chemistry semoga juga bisa semakin kuat ya antar pemain. Yep. Terjawab juga pastinya untuk Sobat Gibah Bola yang beberapa waktu lalu mungkin sempat meragukan Persibnya kita. Kita bukan cuma mencari exposure kok, tapi memang kita benar-benar peduli dengan sepak bola Indonesia, apalagi juga mensupport Persib Bandung yang juga menjadi salah satu klub terbaik yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Iya, karena faktor Persib Bandung dan juga Dewa United yang bermain di kompetisi Asia juga membantu asa Indonesia untuk mendapatkan koefisien kompetisi di luar. Saat ini Indonesia lagi di peringkat 10 zona timur. Oke. Kalau Indonesia bisa mempertahankan at least di peringkat 8, 9, 10, kedepannya Indonesia akan mendapatkan satu slot jatah, di ACL Elite. Belum, ACL Elite 5 besar. ACL 2 dan Iya. ACL tuh dapat kualifikasi. Kalau sekarang kan kita masuk ke ACL tuh harus kualifikasi kan. Kemarin Persib ngalahin Manila Dodgers. Kalau Persib dan Dewa United bisa naikin koefisiennya Indonesia atau bertahan di 10 besar, bisa 1 slot langsung dan 1 slot kualifikasi. Jadi nggak main di ACL 3, nggak main di AFC Challenge League. Ya. Oke. Nah, terakhir nih buat Dita dan juga Labib kasih rapot buat Persib di bulan Oktober, guys. Oh, Oktober ya? Wah, Oktober Oktober doang. ya? 1 sampai 10. Gua 9/10 sih. 9/10. Ya 8,5. 8,5. 8,5. Ya 9/10 alasannya karena yang tadi gue bilang 4 pertandingan, 4 kemenangan, 4 kali nirbobol, golin juga lebih dari 8 gol. Ya, 9 gol. artinya average-nya lebih dari 2. Iya, hampir average-nya 2 gol per pertandingan, 2, sekian yang artinya memang tim ini udah mulai mendapatkan form terbaiknya. So, gimana caranya menjaga asa terbaik itu di bulan-bulan selanjutnya yang lebih berat, November dan Desember. Oke, dan yang terakhir adalah di bulan November pemain Persib yang kalian ingin lihat bersinar di November. Gua siapa ya? Gua sih berdoa, nih jujur kalau gua dulu ya. Ramon Tanki sih. Itu kayak ini pemain kayaknya punya something dan harus segera meletek, kalau enggak sih akan terkubur sih dia, akan terkubur. Jadi gue sih berharap Ramon Tanki sehingga Boyan Hodak punya banyak opsi di lini depan gitu. Karena Andre yang bermainnya mungkin lebih terlambat daripada Ramon Tanki sudah bisa cukup. Ya bisa mencetak gol. Sudah cukup nyetel gitu. Jadi Ramon Tanki harus bisa segera menemukan kepercayaan dirinya dan membuka keran golnya. Oke. Kalau gua mungkin sahabat interview gua, Etam. Oh, Beckham Putra. Gua ngeliat mungkin ada mungkin dengan fluiditas yang dia dapatkan musim ini, tapi akhirnya gol dan asisnya belum nggak sebanyak musim lalu ketika udah menjalankan 10 game. Gue lihat agak mungkin kalau dia involve atau terlibat dalam game permainan Persib, dia involve banget. Cuma mungkin minute play agak berkurang gue lihat. Terus juga mungkin gol dan asisnya juga nggak sebanyak musim lalu setelah udah melewati 10 sampai 12 pertandingan all competition. Jadi mungkin harapannya Etam, karena kenapa? Muaranya bisa ke timnas Indonesia nantinya. Karena Etam kan kemungkinan besar bisa menjadi salah satu tulang punggung timnas ke depannya dengan usia yang masih 24 tahun. Jadi ketika nanti Etam bisa main bagus di klub, perform pastinya muaranya bakal ke tim nasional Indonesia.
Kalau Ramon Tanki gue kan muaranya ke timnas Kamboja ya. Ya dia yang Kamboja dia padahal nggak dapat. Belum dapat. Belum dapat paspor Kamboja. Tapi gue juga sama kayak Dita sih, Ramon Tanking. Iya, kasihan ya, kasihan. Cuma Apa ya, yang kayak- supportnya tuh banyak loh. Yang supportnya banyak loh ternyata. Tapi yang udah mulai Emang- habis kesabaran juga banyak. Banyak. Di masalahnya. kolom komentar banyak tuh. Banyak. Iya, Ramon iya, Tanki, iya, Ramon iya. Tanki kita. Tuh lihat tuh, ntar di kolom komentar gimana kalian Oke. mau lihat siapa tuh. Ya, jadi kalau saya memang kamu juga sama seperti Dita yang kamu ingin lihat di bulan November Ramon Tanke bisa bersinar, langsung aja ya kasih komentar Ramon beserta alasannya juga ya. Dan mungkin kalau misalkan dari Sobat Penggibah banyak yang suka konten ini bisa langsung aja di-share ke teman-teman yang Ya, lain. subscribe. Support kita ya guys karena udah 1,3 ribu ya. 1,3 aja. Oh 1,3 ya, 1,3. Subscriber kita luar biasa, ini genap 2 bulan ya. Iya, Mantap, betul. mantap. Mantap, mantap. Thank you all team, thank you all team, thank you all team. All team the Thank best. you Sobat Gibah, kita ketemu lagi pastinya di episode berikutnya. See ya guys, bye! Bye.